Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalom Umbo, NIM 217041009 dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang MK Dasar Kependudukan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang demokratif dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Demokratif atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi pendudukan, serta bagaimana jumlah penduduk berupa setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Kesehatan berhubungan dengan demokrasi karena jika penduduk usia produktif lebih banyak daripada golongan lansia, maka mengakibatkan kelonjongan jumlah penduduk. Pemerintah harus menyediakan sarana kesehatan lebih banyak. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan setiap manusia memerlukan kesehatan. Contohnya, pemerintah saat ini sedang berupaya memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dengan berbagi program seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan diluncurkan di BPJS. Yang kedua, menjelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk mengukur. Piramida penduduk pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan komposisi penduduk manusia menurut manusia dan jenis kelamin. Struktur penduduk dibuat dalam grafik secara horizontal yang berbentuk piramida. Dengan adanya piramida, pembentuk penduduk dapat mengetahui pertimbangan golongan produktif atau tidak produktif. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km2 pada suatu wilayah negara. Yang ketiga, menjelaskan sumber data kependudukan. Sumber data penduduk bisa disebut juga sensus. Kegunaan sensus adalah untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Ia datang dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengetahuinya. Ia menanyakan kepada kepala keluarga. Setelah terkumpul data-data itu disatukan dan dengan provinsi lainnya. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registratif penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Yang keempat, menjelaskan dan memberikan contoh mengenai konsep fertilitas dan fekunditas, angka kelahiran tahun, anak lahir hidup, anak masih hidup, rasio perempuan, ukuran reproduksi. Yang pertama, fertilitas sendiri adalah kemampuan menghasilkan keturunan
yang dikaitkan dengan kesuburan wanita atau disebut fekunditas. Akan tetapi, dalam perkembangan ilmu demokratif, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata atau bayi baru lahir dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Yang kedua, angka kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Yang ketiga, lahir hidup dan anak masih hidup adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya bernafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot. Yang keempat, rasio anak wanita adalah perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan berumur 0 sampai 4 tahun dengan jumlah wanita usia reproduksi 15 sampai 49 tahun. CO sampai 4 sama dengan jumlah anak laki-laki dan perempuan berumur 0 sampai 4 tahun. W15 sampai 49 sama dengan jumlah wanita usia produksi 15 sampai 49 tahun. Rasio anak wanita adalah perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau perkembang biak beberapa bagian tubuh, baik pada wanita maupun pria. Dibutuhkan agar proses ini terjadi, yang disebut juga dengan alat reproduksi atau alat kelamin. Dengan contoh pertama, di Kecamatan X, banyaknya wanita berumur 15 sampai 49 tahun. Pertengahan tahun 1990 ada 6.000 orang, sedangkan jumlah bayi yang lahir 600 orang. Berapa GFR-nya? GFR L bahagi W dalam kurung 15 sampai 49 kali 1000 sama dengan 600 bahagi 9.000 kali 1000 sama dengan 100. GFR 100 artinya setiap 1.000 wanita berumur 15 sampai 49 tahun dalam 1 tahun jumlah kelahiran adalah 100 bayi. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.